Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gua Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi konten kreatif, entah itu fotografi ataupun videografi. Dan di video kali ini, gue cukup semangat karena gua pengen unboxing sebuah mesin yang emang udah gua damba-dambakan. Mungkin langsung aja biar tidak terlalu lama. MacBook Pro 2021 dengan M1 Pro. Pertama shout out dulu buat toko HP dia karena gue belinya di sana, dan kalau kalian tertarik buat beli juga silahkan cek link yang ada di deskripsi, dan mereka barangnya ready stock kalau kalian udah nggak sabar juga gitu kan buat langsung unboxing. Nah ini dia MacBook Pro M1 Pro, dimana ini menggunakan konfigurasi 1 TB SSD, 16 GB RAM, atau dia bilangnya bukan RAM ya, Unified Memory, karena di-share buat GPU dan CPU juga. Dan ini versi yang apa ya, kalau di MaxUref tuh bilangnya unbind model gitu. Jadi ini M1 Pro yang udah 10 core dengan 16 core GPU, 10 core CPU dan 16 core GPU gitu. Jadi dia ada yang versi lebih rendahnya lagi, itu yang versi 8 core CPU dan juga 14 core GPU. Nah, yang ini udah yang satu langkah di atasnya gitu, dan gue sangat excited. Karena mungkin gue kasih tahu dulu sedikit ya, gue udah menunggu device ini mungkin sekitar setahun lebih dari awal Apple mengumumkan kalau mereka akan membuat chip sendiri sebelum yang 2020 launching MacBook Pro-nya. Dan ketika yang 2020 launching, gue masih menahan diri sambil masih nabung juga gitu kan, karena memang budgetnya kurang juga saat itu. Sampai akhirnya sekarang mereka hadir gitu kan, dan ini membuat gua sangat excited buat coba. Apalagi buat nanti kita benar-benar aplikasikan gitu untuk kebutuhan produksi konten kreatif gitu. Kita lihat. Oke, kita unboxing dulu aja. Video ini juga masih unboxing and first impression aja. Jadi nanti kedepannya baru kita akan bikin beberapa konten yang membahas tentang penggunaan si MacBook Pro ini pada workflow tertentu. Tapi utamanya ya sesuai channel ini, fotografi dan videografi gitu. Nah, untuk barang-barang Apple biasanya dia ada tab gini, jadi kita nggak butuh pisau juga. Kita buka aja. Ada mungkin sebutannya black pill gitu kan, kayak di iPad Pro juga. Lalu ya, ini kalau gua pegang sih kardusnya tuh lumayan bulky ya, lumayan berat gitu. Dan ini bawahnya aja nih udah mau, kalau gue lepas langsung jatuh gitu. Jadi kita taruh bawah, kita lihat. Ini adalah Mac device pertama gue, bukan Apple device ya, Mac device pertama gue. Jadi ini membuat gue sangat excited karena Mac device pertama gue udah langsung yang menggunakan Apple Silicon Chip. Dan kalian bisa lihat ya, ini sombong banget ya. Ini bungkusnya aja nih, di covernya ini dikasih lingkaran khusus yang kelihatan banget gitu logo Apple-nya. Ini sangat menarik. Dan kita akan keluarkan. Jadi gue banyak nonton review-review juga, dan mereka bilang tebel, berat gitu kan. Cuman oke, nanti sambil kita buka aja gitu buat jelasin yang itu ya. Nah, ini ada MagSafe. Jadi dia membawa kembali MagSafe. Ya gue sih ngejelasin membawa kembali, tapi gue kan tidak pernah punya ya versi MacBook Pro yang dulu-dulu. Jadi ya gue cukup excited juga untuk mencobanya. Dan ini dia kabelnya braided, sama bukanya agak, ini pasti gue yang udik nih feeling gue. Oke, ini dia braided cable tuh, mungkin kalau kelihatan ya kalau kalian nonton di 4K gitu kan, kabelnya braided. Lalu design by Apple in California. Biasanya orang pamerin ini ya, black sticker. Apakah kita dapat? Ya harusnya dapat ya, kalau enggak aneh juga. Mana dia? Ini dia. Apple black sticker. Kayaknya kita harus taruh di mana gitu ya biar keren. Oke, kita lanjut lagi dan kita lihat di bawah sini ada charger. Ini kayaknya dia yang versi colokan 3 gini. Ini sama nggak sih sama Aputur kita? Sama ya kayaknya ya. Jadi kita ada adapternya juga. Dan ini setahu gua harusnya yang versi 96 atau 97 watt gitu, fast charging. Kalau yang versi 16 inch M1 Max itu ada yang lebih tinggi lagi 140 watt, tapi di sini masih yang 96 watt, benar.
Nah, dia di sininya juga USB Type-C ya. Jadi kayaknya sih harusnya kita bisa pakai, lepas dulu. Kayaknya sih harusnya kita bisa pakai yang charger USB Type-C biasa gitu, selama wattnya mendukung. Nanti mungkin bakal kita coba juga gitu pakai yang lain. Dan ini laptopnya, MacBook Pro 2021, kita lihat. Emang experience unboxing Apple tuh wow, silo banget ya. Nah, itu dia. Dan jadi gini, tadi yang gua mau cerita tapi kurang, sebenarnya gua udah nonton review-reviewnya. Tadi ada noda lagi dikit ya, jadi kurang gitu. Nah, sebenarnya gua udah nonton beberapa review-review dan gua jujur kurang suka dengan desainnya. Yang ketika gua lihat di review-review tuh kayaknya desainnya kok malah terlihat lebih tebel dari yang versi 2020 kemarin, dari yang versi sebelumnya. Dan setelah gue lihat langsung, iya sih, agak tebel gitu dan kelihatan agak lebih old mungkin ya, dengan desainnya nggak terlalu sleek looking, tapi paling nggak di sini desainnya tuh memang terasa profesional banget. Nih kalian bisa lihat ya, mungkin dia apa ya, bentuknya itu bener-bener boxy banget kalau kita lihat dari samping nih. Dia nggak apa ya, kalau yang lama tuh agak emboss gitu, bukan emboss ya, agak-agak cembung dikit gitu untuk memberikan desain yang terlihat sleek di sampingnya. Tapi di sini nggak, dia benar-benar rata banget di atas ini. Kayak apa ya, industrial design banget gitu. Ini impresi yang cakep. Lalu kita lihat di sini ada beberapa port ya. Ini ada MagSafe, lalu ada 2 USB Type-C yang udah mendukung Thunderbolt juga seharusnya, dan ada headphone jack yang udah mendukung high impedance headphone gitu. Jadi buat headphone yang lumayan apa namanya ya? Yang lumayan headphone yang lumayan mewah gitu ya, yang hobis banget gitu ya, yang bukan, gue sih nggak begitu ngerti ya soal headphone itu, tapi ya itu harusnya cukup mendukung katanya. Dan di sini yang membuat gue lebih excited, dimana dia ini udah membawa HDMI, walaupun HDMI-nya masih 2.0, tapi gue nggak banyak pakai HDMI yang high spec juga. 2.0 ini paling nggak cukup harusnya buat ke monitor biasa gitu kan, atau ke TV. Lalu ada satu USB Type-C lagi dan ada SD card reader. Nah, jarang ada yang bahas soal si SD card reader ini, tapi dari reviewnya MKBHD, dia bilang kalau SD card ini sudah mendukung full speed untuk UHS 2 atau SD card UHS 2, yang itu kita di workflow kita benar-benar masih kita pakai banget, dan itu akan sangat membantu. Jadi sangat maksimal gitu untuk perpindahan datanya. Sekarang kita buka. Dia ininya aja presisi banget ya, cover screen-nya, dan screen-nya harusnya sih ganteng banget. Kita sambil lihat. Nah, sekarang kita lihat dari sisi dalamnya. Ini menurut gua mewah banget seperti biasa MacBook Pro. Cuman di sini dibanding MacBook Pro temen-temen gue yang udah pernah gue lihat gitu kan, ini semakin mewah gitu. Walaupun dia masih sama, di sini ada speaker grill, lalu di sini touchpad-nya juga seperti biasa gede banget gitu kan. Tapi keyboardnya kalian bisa lihat, keyboardnya tuh aksennya mewah banget. Dan ini emang udah gue selalu perhatiin gitu dari nontonin review-review yang ada di luar sana. Keyboardnya dengan warna dasarnya hitam, dan keycaps-nya juga semua hitam gitu kan. Itu menurut gue makin membuatnya terlihat profesional gitu dibandingkan warna dasarnya silver gitu. Di sini warna dasarnya juga udah hitam. Jadi di sini nih kayak hitam peket. Nah, di luarnya baru warna yang agak silver. Lalu dia udah nggak ada touch bar juga ya. Seperti yang kalian semua pasti sudah tahu. Di sini pakai function key. Lalu di sini ada ini ya, Touch ID. Harus gitu kali ya kalau di Apple. Gue sih biasa bilang fingerprint gitu ya. Cuman mungkin kalau di Apple nggak boleh gitu. Jadi Touch ID gitu. Oke, kita udah masuk ke dalam. Udah setup dikit tadi. Nih gue masih Oke.
masih sangat kaku ya. Gue masih sangat bingung gimana makainya. Cuma layarnya tadi terlalu dim gitu kan, terlalu gelap. Nah, oke, kita udah di dalam. Gue juga belum begitu tahu ya apa yang mau dites di sini. Karena jujur, untuk navigasi aja gue masih agak bingung di sini. Tapi kita sambil lihat aja, mungkin kualitas layarnya terlihat cukup menarik. Nanti tungguin aja, bukan impresi, pembahasannya akan bertahap. Kita sambil bahas penggunaannya, terutama pada workflow gue, tapi gue harus membiasakan diri dulu karena gue literally ini pertama kali gue pakai Mac device, Mac OS gitu kan. Jadi masih bingung banget nih gue navigasinya mau kemana. Sekarang kita buka YouTube aja dulu. Kamera HP dengan sensor terbesar, fitur profesional, dan hasil foto maupun video yang luar biasa baik. Ini adalah gambaran dari sebuah Sony Xperia Suara gue pecah Pro nggak? I. Tapi katanya spek HP ini bohong atau misleading. Mari kita. Gambarnya Ska di mata, mungkin kalian nggak bisa lihat ya maksudnya kalau kalian nonton gitu, ini juga kan kita direkam, tapi kalau lihat langsung gambarnya. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun tentang hal-hal yang suaranya bagus banget sih, konten kreatif, entah foto ataupun videografi. Dan sedikit note dulu sebelum kita mulai videonya, di dekat kantor ST lagi ada rumah yang renovasi. Jaketnya sama. Ada suara motong keramik gitu kan. Jadi sorry aja kalau misalkan nanti suaranya. Oke, paling segitu aja buat unboxing dan first impressionnya. Mungkin ada satu yang belum gue coba, salah satu keudikan lagi. Dia ngikut ya. Kalau ketendang sih enggak kayaknya. Dia kenceng juga loh tapi. Oke, guys, itu aja unboxing dan sedikit impresi udiknya. Nanti tunggu aja video-video kedepannya di mana kita akan sangat memanfaatkan laptop ini karena kita kedepannya juga ada beberapa kamera yang akan membawa format-format yang cukup menarik untuk kita cobain. Jadi kita akan tes secara maksimal juga penggunaan dari si MacBook Pro 2021 ini. Oke, itu aja buat video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Kayak biasa kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Gue ragu Ska karena lo sibuk dari tadi ya. Jadi gue mau nengok situ, takutnya lo nggak record. Itu record deh. Masuk ya berarti ya? Oke. Nah, jadi itu aja. Gue Erwin, di sini ada Ska, di belakang sana ada Al, dan jangan lupa berkarya.